Selama ini kamu pura-pura peduli pada anakku. Padahal nyatanya kamu ingin menyakitinya. Apa maumu? Uang? Perhatian? Atau apa? Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, malam ulang tahun yang seharusnya penuh kebahagiaan, berubah menjadi tragedi menakutkan. Seorang pembantu miskin, yang selama ini bekerja dengan tulus, dituduh melakukan hal paling kejam kepada anak majikannya. Semua bukti mengarah padanya. Ia ditampar, dihina, bahkan hampir dibawa polisi. Tak ada satupun orang yang percaya padanya. Hingga akhirnya, sang anak bangun setelah perjuangan panjangnya, menatap semua orang, dan mengucapkan satu kalimat. Kalimat yang membuat seluruh rumah terdiam, dan mengubah segalanya. Selamat datang di cerita penuh air mata dan penyesalan ini. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sore itu udara di kawasan elit tempat tinggal keluarga Wirawan terasa begitu teduh. Jalanan rapi, pepohonan berjajar simetris, dan rumah-rumah megah berdiri seperti bangunan dari majalah interior. Namun di antara semua rumah itu, satu bangunan tampak lebih besar, lebih kokoh, dan lebih berwibawa dibanding lainnya. Rumah milik keluarga Wirawan. Gerbang besi hitam yang tinggi mulai terbuka perlahan saat sebuah mobil kecil berhenti di depannya. Dari dalam mobil, seorang wanita melangkah turun dengan hati-hati. Ia mengenakan kemeja sederhana warna abu-abu lembut, dan rok panjang yang disetrika rapi. Tubuhnya tegap namun gerakannya tenang. Wajahnya lembut namun tampak penuh hormat. Dialah Maya, wanita 35 tahun yang baru diterima bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga terpandang itu. Senyumnya kecil dan sopan ketika ia berjalan memasuki pekarangan luas yang dipenuhi bunga warna-warni. Ada keindahan tertentu dari caranya memandang sekeliling, tetapi semuanya memang terlihat mengagumkan. Rumput seperti karpet hijau luas, batu alam tertata rapi di tepi jalan setapak, dan pintu utama rumah berdiri anggun dengan ukiran modern. Seorang wanita elegan muncul di ambang pintu. Cara berdirinya menunjukkan wibawa sekaligus kelembutan seorang ibu kaya yang terbiasa mengatur banyak hal. Dialah Rani Wirawan, istri dari pengusaha besar dan ibu dari satu-satunya anak lelaki, Radit. Rani menatap Maya lama seolah pernah melihatnya di suatu tempat. Tapi mungkin itu hanya perasaannya saja. "Kamu Maya, ya?" Suara Rani lembut namun tegas. Maya mengangguk hormat. "Iya Bu. Terima kasih sudah menerima saya bekerja." "Masuk dulu," ucap Rani sambil mempersilakan. "Kami senang akhirnya dapat tambahan orang. Rumah ini besar dan pekerjaannya tidak sedikit." Maya masuk. Langkahnya ringan tetapi penuh kehati-hatian. Inilah pertama kali ia menginjakan kaki di dalam rumah yang langit-langitnya tinggi. Lampu gantung kristalnya besar, dan lantainya berkilau seperti cermin. Foto-foto keluarga terpajang rapi di dinding, menunjukkan kehidupan yang harmonis. Rani mengajak Maya berkeliling. Di ruang tamu megah, di dapur luas dengan peralatan modern, di ruang makan dengan meja panjang dari kayu mahal. "Ini dapur," kata Rani sambil menunjuk. "Kamu akan banyak membantu di sini bersama Sari. Dia sudah lama bekerja." Seorang wanita paruh baya muncul dari balik rak bumbu. "Wah, ini yang baru ya?" Sari tersenyum ramah. "Semoga betah." "Ya, rumah ini enak kok. Orangnya baik semua." Rani ikut mengangguk. "Yang penting kamu rajin dan tidak banyak alasan." Maya kembali tersenyum kecil. "Saya akan lakukan yang terbaik, Bu." Dan terlihat jelas, jawabannya bukan dibuat-buat. Ada ketulusan tulus yang sangat wajar dari seseorang yang baru mendapat pekerjaan.
Hari pertama Maya bekerja terasa seperti ujian kecil. Ia membantu memotong sayur, menyapu lantai, mengelap meja makan, dan menata piring satu persatu. Gerakannya tenang, teliti, dan tidak berisik. Sari sempat berkomentar sambil tertawa kecil. Wah, kamu rajin banget. Biasanya kalau baru masuk masih kikuk. Maya hanya tersenyum malu. Sudah biasa kerja di dapur, Mbak. Rani memperhatikan dalam diam. Ada sesuatu dari cara Maya bekerja yang membuatnya lega. Tidak ramai, tidak suka mengeluh, tidak membawa energi negatif. Tepat seperti yang ia butuhkan. Menjelang sore, suara langkah kaki terdengar dari tangga besar di ruang tengah. Dari sana, seorang remaja laki-laki tinggi dengan tas sekolah tersampir di bahu muncul sambil membuka kancing jaketnya. Wajahnya lembut. Masih ada ciri-ciri anak-anak, tetapi sorot matanya menampilkan kecerdasan yang matang. Dialah Radit, anak semata wayang keluarga itu. "Ma, aku pulang," katanya. Rani yang sedang duduk di sofa menoleh. "Sudah makan di sekolah?" "Cuma roti. Lapar juga sih." Maya spontan berdiri dari dekat dapur kecil, tapi ia tetap menjaga jarak. Sari bergegas mendekat sambil membawa makanan ringan. Namun Radit menoleh ke arah Maya, yang berdiri sambil menata gelas. "Bu, itu pembantu baru ya?" tanya Radit kepada ibunya. Rani mengangguk. "Iya, namanya Maya." Radit mengerling sebentar lalu tersenyum sopan. "Halo Bu Maya." Maya membalas dengan anggukan kecil. "Halo, Nak." Suaranya lembut. Tidak lebih dari itu. Tanpa rasa aneh. Tanpa ikatan apapun. Hanya pembantu baru yang memperhatikan anak majikannya dengan cara yang profesional. Tidak menatap terlalu lama, tidak terlalu dekat, dan tidak memberi perhatian yang berlebihan. Radit menerima makanan dari Sari dan meninggalkan ruangan, menuju kamarnya di lantai 2. Ketika langkahnya tak lagi terdengar, Sari berbisik kepada Maya. "Anaknya baik kok. Tidak manja seperti anak orang kaya lain." Maya hanya tersenyum. "Syukurlah, Mbak." Hari demi hari berjalan. Dalam beberapa minggu saja, seluruh penghuni rumah sepakat bahwa Maya adalah pekerja terbaik yang pernah mereka punya. Ia selalu bangun lebih pagi dari semua orang, bekerja tanpa disuruh 2 kali, dan selalu memastikan rumah dalam keadaan rapi. Yang membuat keluarga Wirawan semakin suka adalah caranya memperlakukan Radit. Bukan sebagai seseorang yang ia kenal dengan baik, bukan pula dengan berlebihan. Justru Maya memperlakukan Radit seperti anak majikan yang harus dijaga. Penuh penghormatan, penuh sopan santun, dan secukupnya. Ia mengingatkan Radit makan, membuatkan minuman jika Radit terlihat lelah, dan membawakan handuk ketika Radit selesai olahraga. Semua terasa seperti pekerjaan seorang pembantu ideal. Rani sering berkata sambil tersenyum puas. "Enak ya punya pembantu yang rapi begini. Radit jadi lebih terurus, dan aku tenang kalau dia di rumah." Pak Wirawan pun beberapa kali memuji. "Jarang ada pembantu seperti ini. Kita harus pertahankan Maya." Sari pun mengakui. "Rajinnya kebangetan. Mungkin ini pembantu terbaik yang pernah kita punya." Dan Radit sendiri tidak pernah merasa keberatan dengan perhatian Maya. Ia justru merasa nyaman karena Maya tidak cerewet, tidak ikut campur, dan tidak memperlakukannya seperti anak kecil. Semua terasa baik, tenang, sempurna. Seolah Maya memang ditakdirkan bekerja di sana. Namun ketenangan itu mulai menunjukkan retakan kecil ketika suatu malam, Rani mengumumkan sesuatu saat makan malam. "Sebentar lagi ulang tahun Radit," katanya sambil tersenyum bangga. "Kita buat pesta besar tahun ini. Undang keluarga besar, teman-teman Radit, bahkan rekan bisnis Papa." Pak Wirawan mengangguk setuju. "Sudah lama kita tidak buat pesta besar. Tahun ini waktunya." Radit hanya mengangkat bahu. "Terserah Mama dan Papa." Sari terlihat paling bersemangat. "Wah, pesta besar itu banyak makanan. Seru nih." Maya hanya menunduk sopan sambil mengumpulkan piring. "Kalau saya nanti dibutuhkan menyiapkan sesuatu, tinggal bilang Bu." Rani mengangguk puas.
Tentu, kamu akan banyak membantu tugas. Aku percaya kamu bisa. Malam itu, rumah besar itu terasa sangat hangat dan penuh rencana. Tidak ada satu orang pun yang merasa curiga pada apapun. Tidak ada firasat buruk yang menggelayut di udara. Namun tak ada yang tahu bahwa pesta ulang tahun itu, pesta yang tampak meriah dan penuh sukacita, akan menjadi titik awal dari bencana besar yang mengguncang seluruh keluarga Wirawan dan menghancurkan nama Maya dalam sekejap. Malam itu rumah keluarga Wirawan berubah menjadi tempat paling meriah di seluruh lingkungan elit tersebut. Lampu-lampu warna-warni dipasang di setiap sudut taman, meja panjang berisi makanan lezat berjejer rapi, dan musik lembut mengalun dari pengeras suara yang disusun profesional. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka, mengenakan parfum mahal, dan tersenyum lebar saat memasuki halaman. Foto-foto Radit terpajang di layar besar yang dipasang di tengah taman. Mulai dari foto kecilnya ketika masih balita sampai foto terbaru saat ia bermain basket di sekolah. Semua orang memuji betapa tampan Radit tumbuh, betapa baik keluarganya, dan betapa besar pesta ulang tahun kali ini. Di antara keramaian itu, Maya sibuk mondar-mandir membawa gelas, mengganti makanan yang mulai habis, mengantar minuman ke meja tamu, dan memastikan semua berjalan lancar. Tidak ada yang aneh dari caranya bekerja. Ia mengikuti perintah, tidak bicara banyak, dan selalu menjaga sikap. Bahkan Rani sempat berkata kepada salah satu kerabat, "Pembantu baruku itu cekatan sekali. Untung ada dia. Kalau tidak, aku pasti kerepotan di pesta besar ini." Kerabatnya mengangguk sambil melirik Maya dari jauh. Kelihatannya memang pekerja keras. Maya mendengar percakapan itu sambil menunduk. Tidak ada rasa lebih dari bangga kecil karena ia telah bekerja dengan baik. Sementara itu Radit menjadi pusat perhatian. Para sepupu, teman sekolah, dan keluarga besar berkerumun mengelilinginya. Semua tertawa, bersorak, dan mengucapkan selamat. Radit sendiri kelihatan malu-malu, tetapi ia menikmati suasana. Saat jam menunjukkan pukul 8 malam, Rani berdiri di depan mikrofon dan memanggil semua tamu untuk berkumpul. "Terima kasih sudah datang. Malam ini kita merayakan ulang tahun anak kami satu-satunya, Raditya." Tamu-tamu bertepuk tangan. Radit berdiri di samping ibunya, tersenyum kecil. Saat itulah Sari mendekat kepada Maya yang sedang membawa nampan kosong. "Maya, tolong buatkan jus segar lagi. Yang jeruk ya. Banyak tamu minta." "Iya, Mbak." Maya segera menuju dapur. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil itu akan mengubah seluruh hidupnya malam itu juga. Dapur rumah dihiasi cahaya putih terang. Tidak ada orang lain di sana ketika Maya masuk. Ia mencuci tangan, mengambil jeruk segar dari lemari pendingin, lalu memotongnya satu persatu. Gerakannya pelan namun teliti, seperti ia mengerjakan tugas yang sudah biasa dikerjakannya dalam beberapa minggu terakhir. Ia memeras jeruk, menyaringnya, lalu menuangkannya ke beberapa gelas transparan. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Tidak ada botol lain, tidak ada bubuk aneh, tidak ada gerakan mencurigakan. Semuanya sederhana dan wajar. Setelah itu ia membawa gelas-gelas itu keluar. Masih tersisa beberapa di dapur. Itu untuk Radit nanti, melewati lorong kecil yang mengarah kembali ke taman pesta. Suara tamu yang berbahagia terdengar semakin keras ketika ia mendekat. Di dekat panggung kecil, Radit sedang berbicara dengan salah satu temannya. Maya menghampirinya dan menyodorkan gelas yang baru dia ambil dari dapur. "Ini jusnya, Nak," katanya sopan. Radit menerima tanpa curiga. "Terima kasih, Bu." Ia meneguknya dalam beberapa detik saja, karena tenggorokannya kering setelah lama bercakap-cakap dengan banyak orang. Maya lalu berjalan pergi, kembali ke meja hidangan untuk membantu Sari. Semua berjalan seperti biasa. Sampai tiba-tiba, gelas yang baru diletakkan Radit bergetar. Radit memegang dadanya. Napasnya menjadi cepat dan tersengal. Seorang sepupunya menoleh. "Dit, kamu kenapa?" Radit mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Kemudian tubuhnya jatuh ke tanah. "Radit!" Teriakan Rani memecah seluruh pesta.
Suasana berubah dari ceria menjadi panik dalam hitungan detik. Orang-orang berlari mendekat, ada yang menangis, ada yang menjerit meminta dokter, dan sebagian lainnya mundur karena takut melihat tubuh Radit yang mulai kejang-kejang. Pak Wirawan langsung berlutut di sampingnya, gemetar dan bingung. "Anak papa. Radit, bangun nak." Namun tubuh Radit bergetar hebat, bibirnya membiru, dan keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Seorang dokter yang menjadi tamu pesta berlari memeriksa nadi dan pernapasan Radit. "Bawa ke rumah sakit sekarang juga," serunya. Sopir keluarga bergegas menyiapkan mobil. Radit diangkat oleh 4 orang sambil Rani menangis histeris, menggigil, seperti kehilangan kendali atas seluruh tubuhnya. Di tengah kekacauan itu, Maya berdiri terpaku di dekat meja makanan. Wajahnya kosong, tangan yang memegang serbet gemetar hebat. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Tidak mengerti bagaimana Radit bisa tumbang begitu cepat. Setelah meminum jus yang ia buat sendiri. Rumah sakit penuh dengan suara langkah cepat, pintu yang dibuka tutup, dan perintah dokter yang terdengar tegang. Radit dilarikan ke ruang gawat darurat. Dokter dan perawat sibuk memasang infus, memeriksa tekanan darah, dan memasukkan alat ke mulut Radit untuk membantu pernapasannya. Di lorong, keluarga Wirawan berkumpul dengan wajah penuh kecemasan. Rani memegangi dinding, hampir pingsan. Pak Wirawan berdiri tegak namun matanya merah. Beberapa menit berlalu seperti jam. Akhirnya dokter keluar dengan wajah serius. "Kami menemukan zat kimia asing dalam tubuh Raditya." Keluarga besar spontan berseru kaget. Dokter melanjutkan. "Gejalanya mengarah pada reaksi racun. Kami tidak bisa memastikan racunnya apa, tapi penyebabnya masuk lewat sesuatu yang ia konsumsi sebelum pingsan." Ruangan lorong itu seketika menjadi gelap bagi Rani. Ia mundur beberapa langkah, menutup mulutnya. Kemudian, seseorang berseru keras. Tadi dia cuma minum jus. Jus yang dibawa pembantu baru itu. Semua orang langsung menoleh. Semua mata mengarah kepada Maya, yang berdiri di sudut lorong dengan tangan yang saling menggenggam dan tubuh yang bergetar hebat. "Maya!" Rani berlari menghampirinya. Tanpa memberi Maya kesempatan bicara, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. "Apa yang kamu lakukan kepada anakku?" Tamparan itu terdengar begitu keras hingga beberapa perawat berhenti menatap. Maya mendongak, kaget dan ketakutan. Saya tidak tahu, Bu, saya hanya..." "Berani-beraninya kamu meracuni anak kami," teriak Pak Wirawan sampai urat lehernya menegang. "Pak, Bu, saya tidak..." Maya mencoba bicara, tapi suaranya hancur oleh tangis. Seorang kerabat Radit menunjuk Maya sambil berteriak. CCTV dapur memperlihatkan dia sendirian saat buat jus itu. Siapa lagi kalau bukan dia? Dia memang sering memperhatikan Radit dengan cara aneh. Seru yang lain. "Sejak awal aku sudah curiga." Satu lagi menambahkan. Suara-suara itu menumpuk, membentuk tuduhan yang berat. Rani bahkan gemetar saking marahnya. "Polisi! Panggil polisi!" seru ayah Radit. 2 perawat mencoba menenangkan, tetapi keluarga besar terlalu kalut. Maya hanya bisa menangis, tubuhnya melemah, dunia seakan berputar. Ia tak pernah menyangka, malam yang penuh tawa dan cahaya, akan berubah menjadi mimpi buruk, yang menjeratnya tanpa ampun. Lorong rumah sakit malam itu menjadi saksi dari ketegangan yang belum pernah dirasakan keluarga Wirawan sebelumnya. Dindingnya yang putih dingin memantulkan suara tangis, teriakan, dan tuduhan yang masih menggema. Lampu-lampu neon memberikan cahaya pucat yang tidak menenangkan siapapun. Orang-orang mulai menjauh dari kerumunan karena suasana yang terlalu menekan. Di tengah kekacauan itu semua, Maya berdiri dengan tubuh lemas. Kedua tangannya saling menggenggam erat untuk menahan gemetar. Pipi kirinya memerah akibat tamparan Rani, tetapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling menusuk adalah tatapan semua orang yang menikam ke arahnya seakan dirinya adalah monster berbahaya. Pak Wirawan menunjuk ke wajah Maya dengan suara yang hampir pecah karena kemarahan. "Kamu bilang kamu ingin dia baik? Itu alasan paling menjijikan yang pernah aku dengar."
Rani menahan lengan suaminya agar tidak melangkah terlalu dekat. Tetapi suaranya tak kalah tajam. Selama ini kamu pura-pura peduli pada anakku. Padahal kamu menyakitinya. Apa maumu? Uang? Perhatian? Atau apa? Maya menggeleng keras. Air mata membasahi dagunya. Saya tidak ingin mencelakai Radit. Demi Allah, saya tidak ingin apapun. Segala yang ia katakan justru membuat keluarga semakin yakin bahwa semua sikap baik Maya selama ini hanyalah topeng. Beberapa kerabat mulai bergumam keras, memastikan suara mereka terdengar. Dari awal aku sudah bilang pembantu baru itu terlalu dekat dengan Radit. Sudah jelas dia ada maksud lain. Tingkahnya aneh, selalu memperhatikan Radit. Saya lihat sendiri dia sering berdiri dekat Radit seperti orang yang punya obsesi. Kata, obsesi, itu menjadi pemicu. Rani menutup mulutnya sambil menahan isak. Ayah Radit memalingkan wajah, menahan emosi yang semakin mendidih. Perawat rumah sakit yang sejak tadi mengawasi akhirnya mendekat dan berbicara dengan suara lembut namun tegas. Bu, Pak, kami paham kalian sedang panik, tapi mohon jangan membuat keributan. Pasien lain juga butuh ketenangan. Pak Wirawan menggeram. Pasien lain? Anak saya sedang kritis. Perawat menunduk, memilih tidak membalas. Tak lama kemudian, 2 petugas keamanan rumah sakit datang, dipanggil oleh salah satu dokter untuk mencegah keributan yang lebih parah. Kami harus membawa pembantu ini ke ruangan terpisah, kata salah satu petugas, untuk menghindari kekerasan tambahan dari pihak keluarga. Bagus, gumam Rani sambil mengusap air matanya. Pisahkan dia. Biar polisi yang urus. Maya tidak melawan ketika kedua petugas itu memegang lengannya dengan pelan. Ia tidak mampu berkata apapun selain memandangi lorong tempat Radit dibawa masuk ruang ICU. Di hatinya ada kecemasan yang memuncak. Tetapi di luar dirinya yang terlihat hanyalah pembantu ketakutan yang dianggap bersalah. Maya dibawa masuk ke sebuah ruangan kecil di ujung lorong. Ruangan itu seperti kantor dokter yang tidak dipakai. Ada meja, kursi, beberapa berkas, dan lampu redup yang membuat suasana semakin terasa seperti penjara. Pintu ditutup. Kunci diputar. Maya terduduk di kursi tanpa tenaga. Allah, bisiknya lirih. Saya tidak lakukan apapun. Saya tidak. Tangis itu bukan hanya karena dituduh. Ada rasa takut lain yang jauh lebih besar di dalam dadanya sejak kejadian tadi. Rasa takut akan sesuatu yang belum berani ia ucapkan. Waktu berjalan lambat, seperti jam rusak. Maya memeluk dirinya sendiri, menatap lantai tanpa fokus. Sesekali ia berdiri, berjalan mondar-mandir, lalu kembali duduk. Suara detak jam di ruangan kecil itu terdengar seperti suara palu yang memukul kepalanya berkali-kali. Tiba-tiba terdengar langkah kaki terburu-buru di lorong. Pasien kritis. Siapkan ruang tambahan. Suara seorang perawat masuk samar ke dalam ruangannya. Itu Radit. Tubuh Maya refleks bangkit. Nafasnya memburu. Radit. Nak. Suaranya lirih, seakan memanggil seseorang yang tidak bisa ia jangkau. Langkah-langkah itu semakin jelas. Perawat lain berkata keras. Kita butuh dokter anestesi sekarang. Darah Maya seperti berhenti mengalir. Ia mendorong kursi, berjalan ke pintu, mengetuk pelan. Saya minta bicara. Tolong. Tidak ada yang menyahut. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Tolong, saya mohon. Tolong beri saya bicara. Masih tidak ada jawaban. Hingga tiba-tiba suara seorang dokter terdengar di lorong. Kita sudah menemukan zat kimia asing dalam tubuh pasien. Tidak tahu dari mana. Tapi reaksinya sangat ganas. Maya membeku. Itu tidak mungkin. Saya mohon. Tangannya bergetar di atas gagang pintu. Periksa lagi. Itu pasti bukan racun. Dan kali ini ia mengetuk pintu lebih keras. Hampir memukul. Buka pintunya. Saya harus bicara. Petugas keamanan yang mendengar itu mendekat. Ada apa? Maya membalikkan badan. Wajahnya kacau oleh air mata. Saya tahu sesuatu.
Saya tahu sesuatu tentang kondisi Radit. Jangan bohong, ujar petugas kasar. Saya tidak bohong. Teriaknya. Suaranya nyaris patah. Radit alergi bahan pengawet sintetis. Dia tidak boleh konsumsi apapun yang mengandung pengawet. Tolong cek lagi. Tolong periksa jus kemasannya. Itu bukan racun. Petugas itu terdiam. Sementara dari ujung koridor, dua perawat yang sedang lewat spontan berhenti. Apa tadi? Tanya salah satu dari mereka. Maya memandang mereka putus asa. Alergi itu sudah terjadi sejak dia bayi. Tapi mungkin orang rumahnya tidak ingat. Tolong cek. Tolong. Kedua perawat itu saling pandang. Siapa yang bilang pasien punya riwayat alergi parah? Tanya salah satunya. Saya. Maya menjawab lirih. Suara bergetar. Saya pernah mendengar itu dari seseorang dulu. Tolong saja cek. Perawat yang lebih tua mengangguk kecil. Kita laporkan ke dokter jaga. Ini penting. Mereka segera bergegas. Namun petugas keamanan memandang Maya dengan tatapan keras. Keteranganmu akan kami catat. Tapi kamu tetap harus menunggu polisi datang. Maya menunduk. Terserah. Asal mereka periksa Radit dulu. Ia kembali duduk. Ini salahnya langsung ambil jus yang sudah siap. Kenapa tadi dia tak buat sendiri jus untuk Radit? Maya menggenggam tangannya erat. Menunggu. Menunggu sesuatu yang mungkin mengubah keadaan. Atau mungkin membuat semuanya semakin buruk. Beberapa menit kemudian, dokter yang sebelumnya keluar dari ICU melangkah cepat ke arah dua perawat tadi. Mereka berbicara cepat. Dokter itu tampak ragu. Lalu wajahnya berubah serius. Bayi? Riwayat alergi sejak bayi. Suaranya terdengar hingga ke ruang tempat Maya ditahan. Perawat mengangguk. Pembantu itu bilang begitu. Tidak ada dalam catatan. Orang tuanya juga tidak tahu. Tidak, dok. Dokter itu menatap pintu ICU. Kemudian, ia memutuskan sesuatu. Periksa ulang laboratorium. Cek kandungan pengawet sintetis. Fokus di bahan yang biasa ada dalam jus kemasan murah. Perawat segera bergerak. Tanda-tanda kecil perubahan mulai terlihat. Namun sementara dokter dan perawat bergerak, di luar ruangan tempat Maya ditahan, keluarga besar Wirawan semakin gelisah. Kapan polisi datang? Ia harus segera ditangkap. Tidak boleh dibiarkan pergi. Rani duduk di kursi dengan wajah kosong, tetapi matanya merah penuh dendam dan ketakutan. Pak Wirawan mondar-mandir seperti singa terluka. Ketegangan itu terus membesar. Dan di tengah semua itu, Maya menunggu tanpa tahu apakah kata-katanya barusan didengar serius. Atau hanya akan dianggap kebohongan tambahan dari seorang pembantu yang dicurigai. Di luar jendela lorong, malam semakin pekat. Rumah sakit terasa seperti labirin hawa dingin. Dan nasib Maya menggantung di antara tuduhan. Dan satu kebenaran kecil yang mulai bergerak pelan di ruang pemeriksaan. Jam-jam panjang itu berjalan seperti mimpi buruk tanpa akhir. Setelah dokter menerima laporan tentang kemungkinan alergi bahan pengawet sintetis, ia langsung memerintahkan pemeriksaan ulang laboratorium. Namun tetap saja, bagi keluarga besar Wirawan, semua itu tidak mengubah apapun. Mereka sudah menancapkan satu kesimpulan di kepala mereka. Pelakunya adalah Maya. Tak peduli apapun yang Maya katakan. Tak peduli apapun hasil pemeriksaan laboratorium. Di lorong rumah sakit, ketegangan semakin menebal. Setiap detik terasa panas meski AC rumah sakit bekerja maksimal. Jam dinding bergerak pelan. Namun setiap ketukan jarum terdengar seperti memukul dada seluruh keluarga yang menunggu di sana. Rani duduk di kursi dengan wajah sembab. Kedua tangannya saling menggenggam erat hingga buku jarinya memutih. Ia tidak berbicara sejak terakhir kali menampar Maya. Seolah suara apapun yang keluar dari mulutnya hanya akan pecah menjadi tangis. Pak Wirawan berdiri tegap. Namun dari matanya yang merah tampak jelas ia sedang berperang dengan ketakutan dan amarah. Beberapa polisi sudah tiba di rumah sakit. Mereka tidak langsung menahan Maya karena kondisi masih belum jelas. Tetapi mereka berdiri di dekat pintu ICU seperti menunggu perintah selanjutnya. Sementara itu, Maya
Yang duduk di ruangan kecil itu membuatnya merasa seperti seorang penjahat berbahaya. Ia merapatkan lutut, duduk membungkuk, menunduk dalam diam. Sesekali air matanya jatuh tanpa suara. Allah, tolong selamatkan dia. Kalimat itu keluar dari bibirnya nyaris tanpa napas. Waktu perlahan merayap. 4 jam berlalu. Lalu 5 jam. Lalu 10. Hingga akhirnya, setelah hampir 16 jam Radit tidak sadar, suara gaduh kecil terdengar di lorong. Ada pergerakan detak jantungnya. Panggil dokter jaga. Awas, buka jalannya. Langkah-langkah cepat bergema. Dokter-dokter berlarian. Suara monitor Icu berubah ritme. Keluarga besar spontan berdiri. Rani menutup mulutnya. Pak Wirawan seperti kehilangan tenaga. Maya mendongak. Tangannya yang terikat terangkat sedikit. Radit. 2 petugas keamanan masuk. Kami harus membawa Anda ke ruang Icu. Jangan melawan. Maya menggeleng kecil. Kenapa saya melawan? Saya hanya ingin tahu keadaannya. Ia bangkit. Meski lututnya hampir roboh karena tegang. Pintu Icu terbuka. Ruangan dingin dengan cahaya putih menyilaukan menyambut semua orang yang masuk. Ada aroma obat yang kuat di udara, dan suara mesin monitor berdetak stabil. Radit terbaring di ranjang dengan tubuh lemah. Selang oksigen terpasang di hidungnya, dan infus menggantung di sampingnya. Namun matanya terbuka, tidak lebar, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia sadar. Rani langsung menangis pecah dan berlari ke sisinya. Radit, nak, Mama di sini. Pak Wirawan memegang lengan putranya dari sisi lain. Suaranya bergetar. Papa di sini. Kamu kuat. Nak, kamu kuat. Keluarga besar memanjang di belakang mereka. Beberapa berdoa pelan. Beberapa masih sibuk bergumam menuduh Maya. Para polisi berdiri di sisi pintu. Dokter mendekat sambil memeriksa kondisi Radit. Radit, kamu bisa dengar suara saya? Tanya dokter lembut. Radit mengerjap. Pelan. Berat. Tapi sadar. Bagus. Dokter mengangguk kecil. Kami butuh kamu menjawab sesuatu nanti. Pelan saja. Polisi kemudian melangkah maju. Kami perlu memverifikasi siapa yang memberi minuman terakhir kepada korban. Rani menoleh cepat. Tatapannya penuh kebencian. Jangan tanya apapun sebelum anak saya siap. Namun polisi tetap harus menjalankan prosedur. Maaf Bu, ini penting. Dan saat itu, petugas keamanan mendorong Maya masuk ke kamar Icu. Tangan terikat, kepala menunduk, air mata jatuh satu-satu ke lantai. Semua mata memandangnya dengan jijik, kebencian, dan kemarahan. Seorang kerabat Radit berbisik. Bagus, biar Radit lihat sendiri siapa yang racun dia. Rani tidak membantah. Pak Wirawan tidak menoleh. Semua orang sudah meyakini satu hal. Maya adalah pelaku. Dokter memberi isyarat agar ruangan lebih tenang. Monitor detak jantung berdetak pelan namun stabil. Ayah Radit mengambil napas panjang, menahan getaran di suaranya, lalu bertanya dengan lembut. Nak, siapa yang membuatmu seperti ini? Ruangan sunyi. Tidak ada suara lain selain mesin monitor. Siapapun yang kedap mendengar bisa merasakan bahwa ruangan itu menahan napas bersama-sama. Pak Wirawan melanjutkan. Lebih pelan, lebih hati-hati. Siapa yang meracunimu? Radit menatap ayahnya. Lalu menatap dokter. Kemudian menatap polisi. Kemudian menatap ibunya yang menangis terseduh. Lalu pelan-pelan. Pandangannya beralih ke seseorang di ujung ruangan. Sosok yang berdiri dengan tangan terikat, wajah berair, dan tubuh gemetar. Maya. Maya tertegun. Langkah mundur sedikit. Bibirnya memucat. Ruangan menjadi sunyi seperti kuburan. Tidak ada yang bergerak. Radit menatap Maya lebih lama. Dada anak itu naik turun cepat, seperti sedang berusaha mengingat sesuatu yang sangat jauh, atau sesuatu yang sangat dekat. Matanya mulai berkaca-kaca. Suaranya parau, seperti baru saja melewati mimpi panjang. Dan ketika bibirnya terbuka, tidak ada satupun orang yang siap dengan jawaban yang keluar.
Kalimat itu runtuh dari bibir Radit. Pelan, gemetar, namun sangat jelas. Jangan, hukum Mama. Semua orang membeku. Ibunya menjatuhkan tangan dari mulutnya. Ayahnya mundur satu langkah seolah ditampar hawa dingin. Salah satu kerabat berseru lirih. Dia bilang, "Apa?" Polisi menatap satu sama lain. Dokter menegang. Dan Maya, yang sejak tadi berdiri seperti mayat hidup, menatap Radit dengan mata yang membesar penuh keterkejutan. Nafasnya tertahan. Tubuhnya bergetar. Air matanya jatuh tak terbendung. Kalimat itu menghancurkan seluruh tuduhan dalam 1 detik. Dan pada saat yang sama, membuka pintu menuju rahasia yang jauh lebih besar daripada sekadar dugaan percobaan pembunuhan. Hening di ruang Icu malam itu bukanlah hening yang biasa. Bukan hening yang membuat hati tenang. Ini hening yang membuat jantung serasa diremas dari dalam. Setelah ucapan Radit menggema di ruangan, semua orang terpaku di tempatnya masing-masing, seakan tubuh mereka tertancap paku di lantai. Mata setiap orang terbuka luas, pupil mengecil, napas tertahan. Ibunda Radit memegangi map yang berisi hasil pemeriksaan dokter. Namun detik berikutnya jari-jarinya melemah. Map itu jatuh. Kertas-kertasnya berhamburan di lantai mengeluarkan suara tipis. Tetapi suara kecil itu terasa seperti ledakan di telinga mereka. Pak Wirawan, yang sebelumnya berdiri tegar seperti pilar baja, perlahan kehilangan kekuatan kakinya. Ia terduduk di kursi tanpa bisa bersuara. Rahangnya turun. Matanya memandang Radit seperti tidak percaya dunia yang dilihatnya. Nenek Radit, yang sejak tadi hanya bisa memegang tas tangannya erat, menangis pecah seolah baru mendengar kabar kematian seseorang. Tangisnya nyaring, gemetar, dan penuh ketakutan yang sulit dijelaskan. Sementara Maya berdiri dengan tangan terikat, lutut gemetar, wajah dipenuhi air mata. Tetapi ada perubahan halus di sana. Untuk pertama kalinya sejak malam itu berubah menjadi neraka. Maya menangis bukan karena dituduh. Bukan karena dihina. Bukan karena disalahkan. Ia menangis karena satu hal. Radit mengingatnya. Meski Maya tidak tahu ingatan apa yang muncul pada Radit, kata "Mama" yang keluar dari mulut remaja itu menghantam dadanya dengan keras. Ia menutup mulutnya sambil menahan isak. Pundaknya bergetar hebat. Polisi yang tadi siap menangkap Maya kini saling pandang. Tidak tahu harus maju atau mundur, karena suasana berubah terlalu cepat. Dokter yang berdiri di samping ranjang Radit pun membeku. Stetoskop di tangan gemetar. Sementara Rani seperti merasakan dadanya terhimpit batu besar. Rani akhirnya membuka mulut. Suara yang keluar bukan lagi teriakan, melainkan bisikan nyaris putus. "Radit, nak, apa yang kamu katakan barusan?" Radit memejamkan mata. Ada air mata mengalir dari sudutnya. Dadanya naik turun tak teratur. Ruangan terasa semakin sempit. Beberapa detik kemudian, dokter memutuskan sesuatu. "Semua, tenang dulu. Biarkan pasien bicara pelan-pelan." Rani menyentuh lengan Radit, berusaha setenang mungkin. "Nak, siapa yang kamu maksud Mama?" Radit membuka mata sedikit. Pandangannya kabur, tubuhnya lemah, tapi bibirnya bergerak. "Aku ingat sesuatu." Kalimat itu merambat di udara seperti kabut. Semua orang terdiam lagi. Radit menatap langit-langit, seakan mencari potongan memori yang selama ini terkubur. Suaranya pecah-pecah, seperti seseorang yang mencoba bangkit dari mimpi panjang. "Waktu. Aku tidak sadar." Ia berhenti sebentar, menarik napas pelan. Aku dengar suara seseorang, nyanyian, yang menenangkan. Tangis Maya semakin keras. Sementara Rani menatap putranya seperti sedang menghadapi ketakutan terbesar dalam hidupnya. Nyanyian itu. Radit melanjutkan. Pernah aku dengar waktu aku kecil. Waktu aku tidur di pelukan seorang perempuan. Aku ingat baunya, ingat suaranya. Pundak Rani bergetar. Ia memegangi dadanya. "Radit, kamu tidak pernah tidur di pelukan siapapun selain Bunda." Radit menggeleng sangat pelan. Wajahnya pucat, tapi matanya kini menatap Maya.
Tidak, aku ingat, suara itu. Aku dengar lagi malam ini, sebelum aku sadar. Maya mundur setengah langkah, lalu maju lagi, seperti seseorang yang kehilangan arah. Air matanya tidak henti-henti jatuh. Radit menatap Maya begitu lama, seakan ingin memastikan sesuatu yang rasanya tidak mungkin benar. Tetapi hatinya mengatakan sebaliknya. Waktu pertama kali Bu Maya datang bekerja di rumah, suaranya serak, nyaris hilang. Aku merasa aneh, seperti pernah mengenal suaranya. Tapi aku tidak berani bilang siapa-siapa, karena aku sendiri takut salah. Kerabat keluarga mulai berbisik. Beberapa menutup mulut, beberapa memegang dinding, tidak percaya arah percakapan ini. Rani memejamkan mata kuat-kuat seolah mencoba menolak kebenaran dari mulut anaknya itu. Sementara Pak Wirawan akhirnya bangkit berdiri, menatap Maya dengan wajah kacau. Dokter mencoba menetralkan suasana. Radit, kamu ingat apapun yang lebih jelas? Perempuan yang kamu bilang, siapa dia? Radit memandang Maya. Hening panjang. Hening yang membuat seluruh dunia seperti berhenti berputar. Kemudian, dengan suara paling jujur yang pernah keluar dari mulut remaja itu. Dia, aku rasa, dia Mama. Suara tangisan pecah dari semua sisi ruangan. Nenek Radit roboh menangis histeris. Rani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya lunglai. Pak Wirawan terpegang meja samping, kehilangan seluruh kekuatan. Polisi langsung menurunkan tangan mereka dari sabuk holster. Lupa bahwa beberapa menit lalu mereka siap menangkap Maya. Dokter melangkah mundur, menatap Maya dengan kaget. Dan Maya, seolah seluruh beban hidupnya runtuh sekaligus. Namun diganti sesuatu yang jauh lebih berat. Ia jatuh berlutut, menangis memeluk tangannya yang terikat. Radit. Suaranya pecah. Maafkan, Mama. Ia berkata, Mama, bukan dengan suara keras, bukan dengan kebanggaan, tetapi dengan kerendahan hati seorang wanita yang terlalu sering kalah dari hidup. Radit mengangkat tangan lemah dan berusaha meraihnya. Mama, jangan hukum Mama. Jangan, mereka salah paham. Semua orang di ruangan itu melihat adegan yang tidak seharusnya mereka lihat. Sebuah rahasia besar, yang selama bertahun-tahun ditutup rapat. Akhirnya pecah begitu saja oleh satu kalimat sederhana. Dunia keluarga Wirawan runtuh malam itu. Seluruh isi ruangan kehilangan pijakan. Dan inilah awal dari jawaban. Tentang kenapa, bagaimana, dan sejak kapan Maya memiliki hubungan lebih dalam dengan Radit. Lebih dalam dari sekadar pembantu rumah. Malam itu setelah ucapan Radit mengguncang seluruh bangsal Icu, wajah Maya dipenuhi air mata yang jatuh deras tanpa henti. Namun justru saat seluruh keluarga terdiam, dunia di kepala Maya mulai membuka pintunya. Pintu yang sudah dikunci rapat selama bertahun-tahun karena terlalu menyakitkan untuk diingat. Tatapan Maya kosong. Namun matanya perlahan menjauh dari momen yang ada di ruangan itu. Menembus waktu. Menembus luka lama. Menembus 16 tahun kehidupan yang penuh badai. Dan di dalam pikirannya, segala yang ia sembunyikan mulai kembali dengan sangat jelas. 16 tahun lalu, di salah satu gang sempit yang dindingnya keropos, lantainya tanah berdebu, dan suara tikus terdengar dari balik karung-karung bekas. Seorang gadis remaja duduk terbungkuk memeluk perut besarnya yang menegang. Gadis itu berusia 19 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, rambutnya kusut. Tapi di dalam pelukannya, ada nyawa kecil yang sedang menunggu lahir. Itulah Maya. Ia hamil bukan karena cinta, bukan karena pernikahan, bukan karena kebahagiaan yang direncanakan. Ia hamil karena dijebak oleh lelaki yang berjanji menikahinya lalu pergi tanpa jejak begitu ia tahu Maya mengandung. Maya dicaci keluarga, diusir dari kontrakan karena tidak mampu membayar sewa, dan berbulan-bulan hidup dari bantuan tetangga yang kadang memberi nasi sisa. Tubuh remaja itu melemah dari hari ke hari, sampai akhirnya anak itu lahir, bukan di rumah sakit mewah, bukan di kamar bersih, tetapi di puskesmas kecil dengan satu perawat dan dokter yang bergegas masuk karena mendengar suara Maya menjerit dari luar. Beberapa jam kemudian, Maya terbaring lemas di ranjang puskesmas.
Tangannya menggenggam selimut tipis yang membungkus bayi mungil dengan pipi bulat merah muda. Bayi itu tidur tenang, tanpa tahu betapa keras dunia di luar sana. Maya tidak berhenti menatap wajah bayi itu. "Maafkan Mama," bisiknya nyaris tidak terdengar. Tubuhnya panas, perutnya nyeri, nafasnya pendek-pendek. Dokter berdiri di sampingnya, mengawasi kondisi Maya yang semakin parah. "Maya, kamu tidak boleh memaksa. Keadaanmu sangat lemah. Kalau kamu memaksakan mengurus bayi ini, mungkin kamu tidak bertahan lama." Maya menggigit bibir. Air matanya jatuh di pipi bayi itu. "Biar saya bawa pulang. Saya bekerja apa saja. Saya akan kuat." Dokter menggeleng pelan. "Ayah ibumu sudah tidak menerima kamu. Kamu tidak punya uang untuk beli susu. Kamu sendiri bahkan sering pingsan. Kalau kamu memaksakan diri, kamu berdua bisa mati." Perawat menambahkan dengan suara lembut. "Ada keluarga yang sedang mencari bayi untuk diadopsi. Mereka orang baik, kaya, dan ingin sekali punya anak. Mereka bisa memberi bayi ini hidup yang tidak pernah kamu bayangkan." Maya menangis lebih keras. Perawat berlutut di sampingnya, mengusap bahu Maya. "Kamu masih muda, Maya. Kamu bisa kembali bekerja. Kamu bisa hidup tenang. Dan kamu bisa melihat anakmu tumbuh dari jauh, selama keluarga itu mengizinkan." Maya mengusap pipinya, menahan napas, lalu mengangguk sangat perlahan. Jika aku beri anakku kepada mereka." Ia berhenti, suara bergetar. "Maukah mereka mengizinkanku melihatnya suatu hari nanti, kalau aku sudah kuat?" Dokter menatapnya lama. "Itu akan kami sampaikan." Maya menangis lama. Tangannya mengelus rambut tipis bayinya. "Mama sayang kamu, lebih dari apapun. Maafkan Mama karena tidak cukup kuat menjaga kamu." Ia mencium kening bayi itu. Dan hari itu, Maya menyerahkan bagian terbesar dari hidupnya. Beberapa minggu kemudian, di sebuah rumah mewah yang jauh dari jalan berlubang tempat Maya tinggal, keluarga Wirawan menerima bayi laki-laki itu dengan sukacita luar biasa. Mereka memeluk, mencium, dan merawatnya dengan penuh cinta. Bayi itu tumbuh sehat, diberi tempat tidur lembut, diberi susu terbaik, diberikan kasih sayang dari kedua orang tua yang merindukan kehadirannya. Tetapi, ada satu kesepakatan kecil yang dibuat diam-diam. "Kita akan mengurus bayi ini dengan baik," kata Rani. "Tapi soal perempuan itu, jangan beri dia akses apapun untuk melihat anak ini. Kalau dia ikut campur, hidup kita jadi rumit." Pak Wirawan setuju. "Kita sudah mengadopsinya secara sah. Kita yang berhak menentukan." Dan sejak hari itu, janji kepada Maya tidak pernah lagi disebutkan. Namun Maya tidak berhenti. Bahkan ketika ia kembali bekerja sebagai pembantu di rumah-rumah orang demi membayar utang puskesmas, pikirannya selalu kembali ke satu hal. Anaknya yang ia tinggalkan. Ia selalu bertanya pada setiap orang yang terlihat seperti pegawai rumah sakit. Apakah ada keluarga kaya yang baru mengadopsi bayi? Siapa nama mereka? Di mana rumahnya? Bertahun-tahun ia mencari. Dan akhirnya, ketika Radit berusia 5 tahun, Maya mendengar dari seseorang bahwa keluarga yang mengadopsi bayi laki-laki beberapa tahun lalu tinggal di sebuah perumahan elit. Maya mendatangi daerah itu. Ia berdiri di depan gerbang, menatap dari jauh, tanpa berani masuk. Beberapa hari kemudian ia melihat seorang pengasuh keluar membawa bocah laki-laki kecil yang lincah, memakai kaos biru dan celana pendek. Bocah itu memegang balon kecil yang tertiup angin. Maya mengenalinya. Tanpa perlu diberitahu siapapun. Itu darah dagingnya. Saat pengasuh sibuk menelepon sambil berdiri jauh dari taman kecil di dekat gerbang, Maya melangkah pelan, mendekati bocah itu. "Halo." Sapanya lembut. Bocah kecil itu menoleh. Matanya besar dan jernih. "Halo. Siapa namamu?" tanya Maya. "Radit." Jawabnya polos. Nama itu menusuk jantung Maya. Maya duduk di dekatnya, menjaga jarak sewajarnya agar tidak mengagetkan anak itu. "Kamu suka tamannya?" Radit mengangguk. "Suka.
Enak di sini. Aku suka angin. Maya tersenyum. Ia ingin menyentuh rambut anak itu, tetapi menahan diri. Ia tahu ia tidak boleh. Namun Radit tiba-tiba mendekat. Aku capek. Boleh duduk dekat ibu? Maya tak sanggup menahan air matanya. Namun ia tersenyum. Tentu. Anak itu menyandarkan kepala kecilnya di pangkuan Maya tanpa rasa takut sedikit pun. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Maya mulai menyenandungkan lagu kecil. Tanpa sadar. Lagu pengantar tidur yang dulu sempat ia nyanyikan saat Radit masih bayi, di puskesmas kecil itu. Lagu yang ia pikir sudah dilupakan. Namun Radit menutup mata dengan cepat. Seperti suara itu sangat ia kenali. Mama. Gumamnya pelan karena mengantuk. Maya menahan napas. Tubuhnya membeku. Air matanya jatuh mengenai rambut anak itu. Jangan bilang begitu. Bisiknya sambil tersenyum getir. Tapi, Mama senang kamu nyaman. Sejak hari itu, Maya datang setiap minggu, berpura-pura menjadi warga sekitar yang sedang lewat menuju taman. Pengasuh Radit sering sibuk dengan telepon atau bersenda gurau dengan satpam, sehingga Radit punya banyak waktu bersama wanita yang baik itu. 2 tahun penuh mereka bertemu. 2 tahun Maya menghabiskan sore-sore berharga bersama Radit. 2 tahun Radit semakin pintar dan semakin peka, hingga suatu hari ia berbisik. Bu, aku tahu, kamu Mama, kan? Jantung Maya seperti berhenti. Dengan suara paling pelan yang pernah keluar dari mulutnya, Maya menjawab, iya, tapi tolong simpan rahasianya. Jangan bilang siapa-siapa ya. Nak, ini rahasia kita. Radit tersenyum senang. Ok Mama. Ia memeluk Maya. Tubuh kecil itu hangat, lembut, dan membuat dunia Maya utuh, meski hanya untuk beberapa jam setiap minggu. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan. Suatu hari Radit tidak datang ke taman. Hari berikutnya pun tidak. Begitu juga minggu-minggu berikutnya. Maya panik. Ia mencari pengasuhnya, mencari satpam, mencari siapapun. Sampai ia dengar berita pahit. Keluarga Wirawan pindah rumah. Tanpa pemberitahuan. Tanpa pesan. Tanpa jejak. Maya mendatangi rumah lama mereka. Rumput sudah dipotong. Pagar terkunci. Tidak ada siapa-siapa. 2 tahun hubungan itu lenyap dalam satu malam. Dan sejak hari itu, Maya menjadi bayangan yang terus mencari. Kini, kembali ke ruang Icu. Maya menatap Radit yang terbaring lemah namun sadar. Ia tidak tahu apakah Radit mengingat semua detail masa kecil itu. Ia tidak tahu apakah Radit hanya mengingat suaranya. Ia tidak tahu seberapa besar yang kembali ke kepala anak itu. Namun satu hal jelas. Masa lalu yang terkubur selama 16 tahun. Akhirnya bangkit kembali malam itu. Setelah seluruh kenangan masa kecil Radit terbuka, Maya berdiri di ujung ranjang Icu dengan wajah rusak oleh tangis. Air matanya tidak berhenti mengalir. Tetapi di balik itu semua, ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak satupun orang di ruangan itu tahu. Perjalanan panjang dan menyakitkan yang membawa Maya kembali ke Radit. Namun malam itu, ketika Radit memanggilnya, Mama, setiap luka yang selama ini Maya simpan diam-diam mulai menuntut untuk diceritakan. Dan cerita itu tidak dimulai dari taman tempat mereka pernah bertemu. Cerita itu dimulai di hari ketika Maya kehilangan Radit untuk kedua kalinya. Waktu itu, Radit baru berusia 7 tahun. Sudah 2 tahun Maya dan Radit bertemu diam-diam di taman kecil dekat perumahan elit tempat keluarga Wirawan tinggal. 2 tahun bersenandung lembut, 2 tahun berbagi biskuit murah, 2 tahun Radit memanggilnya, Mama, dengan senyuman polos dan mata jernih yang tidak tahu apa-apa soal rumitnya dunia orang dewasa. Dan 2 tahun adalah waktu yang cukup untuk membuat cinta Maya tumbuh makin kuat. Tetapi suatu sore yang seharusnya terasa biasa, Maya duduk di bangku taman sambil menatap jalan masuk perumahan. Radit biasanya datang bersama pengasuhnya setiap pukul 4. Maya sudah datang sejak pukul 3. Tidak sabar menunggu seperti anak-anak menunggu kembang api. Waktu berjalan. Setengah jam berlalu. 1 jam. Hingga 2 jam. Radit tidak datang.
Maya mulai gelisah. Ia berdiri, melangkah ke pintu gerbang perumahan. Satpam mengenal wajah Maya karena ia sering lewat. "Pak, Radit tidak keluar hari ini?" tanya Maya, berusaha terdengar biasa. Satpam mengangkat bahu. "Hari ini? Saya tidak lihat bu pengasuhnya. Tidak ada anak yang keluar, Mbak." Maya tersenyum kaku. "Oh begitu. Mungkin besok ya Pak." Ia pulang sore itu dengan langkah yang berat namun masih penuh harapan. Besoknya ia datang lagi. Radit tidak datang. Hari berikutnya juga tidak. Seminggu berlalu. 10 hari. 2 minggu. Maya mulai ketakutan. Ia tidak bisa duduk diam. Ia mulai menunggu di luar pagar, memperhatikan setiap mobil yang keluar masuk. Sampai suatu pagi, ia memberanikan diri mendatangi rumah besar tempat Radit tinggal. Pagar tertutup rapat. Tidak ada suara dari dalam. Tidak ada anak kecil tertawa di halaman seperti biasanya. Maya mengetuk pintu depan rumah itu. Tidak ada yang menjawab. Tetangganya yang sedang menyiram tanaman menoleh. "Kamu cari keluarga Wirawan?" Maya mendekat. "Iya, Bu. Mereka. Kemana ya?" Wanita itu menatap Maya penuh simpati. 2 minggu lalu. Mendadak sekali. Semua barangnya diangkut malam-malam. Katanya pindah ke rumah yang lebih besar. Saya tidak tahu di mana. Maya mundur selangkah. "Tidak. Mungkin pindah sementara." Wanita itu menggeleng. "Tidak, Mbak. Mereka pindah selamanya. Rumah ini mau dijual." Dunia Maya runtuh saat itu. Ia menutup mulutnya, bahunya bergetar, dan ia berbalik sambil berusaha tidak jatuh. Langkahnya limbung. Seakan semua udara di bumi menghilang dalam satu tarikan napas. Rumah itu kosong. Taman itu sepi. Tidak ada Radit. Tidak ada tempat untuk mencari. Janji yang pernah dikatakan keluarga itu. Janji untuk memberi Maya kesempatan melihat anaknya suatu hari. Hancur seperti debu. Maya duduk di halte bus selama lebih dari 1 jam sambil menangis tanpa suara. Hanya sesekali ia menarik napas dalam, lalu menunduk dan menangis lagi. Orang-orang lewat tanpa tahu bahwa wanita itu kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali. Mulai hari itu, Maya menjalani hidup seperti orang yang kehilangan arah. Bertahun-tahun waktu berjalan. Maya berpindah-pindah pekerjaan, dari pembantu harian, pencuci piring restoran, hingga buruh laundry. Ia tidak pernah tinggal lama di satu tempat karena tubuhnya sering sakit, tetapi setiap bulan, tanpa satu pun terlewat, ia menyisihkan uang untuk mencari informasi tentang keluarga Wirawan. 3 tahun ia mencari tanpa hasil. 6 tahun ia mencari nama keluarga Wirawan di dokumen publik. Lalu 9 tahun ia menandai setiap berita bisnis dan iklan properti yang menyebut nama keluarga itu. Hingga suatu hari, ketika ia sedang bekerja membersihkan rumah seorang wanita kaya, ia tidak sengaja mendengar percakapan di televisi. Koran bisnis sedang menyiarkan berita tentang peningkatan pendapatan salah satu perusahaan properti besar milik keluarga Wirawan. Dan alamat kantor perusahaan itu terpampang jelas. Maya hampir menjatuhkan ember yang ia pegang. Ia pergi ke kantor itu setelah bekerja. Ia berdiri lama di lobi, tidak berani bertanya. Hanya memperhatikan nama Wirawan di papan nama besar perusahaan. Baru di hari ketiga ia memberanikan diri mendekat ke resepsionis. "Maaf, keluarga Wirawan, mereka tinggal di mana sekarang?" Petugas itu menatapnya bingung. "Ibu mencari siapa?" "Keluarga Wirawan, yang punya perusahaan ini." Petugas itu menjelaskan bahwa dirinya tidak boleh memberi alamat pribadi pemilik perusahaan. Tetapi Maya tidak menyerah. Ia datang lagi besoknya. Dan besoknya lagi. Sampai seorang pegawai tua yang iba padanya berbisik pelan. Mereka tinggal di daerah Bukit Kencana. Rumah paling besar di sana. Jangan bilang siapa-siapa saya yang kasih tahu. Maya menutup mulut, menahan tangis. Terima kasih, Pak, terima kasih. Ia berjalan kaki sejauh 2 kilometer tanpa merasa capek. Dan ketika ia berdiri di depan rumah besar itu, rumah yang kini menjadi tempat tinggal Radit, kakinya gemetar begitu keras hingga ia harus berpegangan pada pagar agar tidak jatuh.
Ia melihat taman depan. Ia melihat pepohonan. Ia melihat tiang tinggi yang diterangi lampu-lampu mewah. Tetapi yang paling membuatnya tidak bisa bernapas adalah ketika ia melihat seorang remaja lelaki pulang sekolah, membuka pagar, dan masuk ke halaman rumah. Radit sudah besar. Wajahnya berubah banyak. Tetapi Maya mengenalinya. Ia berdiri jauh dari gerbang, menutupi wajah dengan jilbab agar tidak terlihat, dan menangis. Akhirnya, Mama menemukan kamu lagi. Beberapa hari kemudian, Maya nekat melamar pekerjaan sebagai pembantu di rumah itu. Ia mengubah nada bicara, berpakaian sangat sederhana, dan menghapus semua tanda-tanda bahwa ia pernah mengenal keluarga itu. Ia tidak berharap diterima. Namun entah kebetulan atau takdir, Rani menyukai cara Maya berbicara dan ketenangannya. 3 hari setelah wawancara, Maya resmi bekerja di rumah Radit. Namun Radit, yang sudah berusia 15 tahun, pastinya tidak mengingat apapun darinya. Ia hanya melihat Maya sebagai pembantu biasa. Radit waktu itu masih berusia 7 tahun ketika mereka terakhir bertemu. Kenangan usia segitu mudah memudar seperti embun pagi. Maya tidak kecewa. Ia tidak meminta Radit mengingatnya. Ia tidak meminta apapun selain bisa melihat anak itu tumbuh, walau dari jauh. Dan selama beberapa minggu bekerja, Maya tidak pernah sekalipun menyentuh atau memperlakukan Radit secara berlebihan. Semua yang ia lakukan hanyalah ketulusan wajar seorang pembantu yang baik. Ia ingin melindunginya, menjaga kesehatannya, memastikan anak itu aman. Tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa sebuah kesalahan kecil yang begitu ia sesali sekarang akan membuat seluruh rumah itu memusuhinya. Jus malam pesta itu bukan mengandung racun, bukan ulah Maya. Suplemen kesehatan yang dibeli Bibi Radit secara online ternyata mengandung pengawet sintetis berbahaya yang memicu alergi berat Radit. Alergi yang hanya pernah terjadi saat ia bayi, dan yang tidak seorang pun di keluarga Wirawan ingat. Bahan itu masuk dalam minuman Radit karena Bibi itu tanpa sadar mencampurkan suplemen itu ke dalam minuman lain yang ada di dapur. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang curiga. Dan kebetulan paling tragis adalah Maya yang membawa jus itu keluar terakhir. Kebetulan yang hampir menghancurkan hidupnya. Kebetulan yang membuat seluruh keluarga membencinya. Kebetulan yang membuat polisi ingin menangkapnya. Tetapi malam ini, di ICU, kebetulan itu berubah menjadi awal terbongkarnya kebenaran. Dokter keluar dari ruang pemeriksaan tambahan dengan berkas di tangan. Ia tidak langsung bicara. Wajahnya tegang, seolah ia sedang memikirkan cara paling halus untuk menyampaikan sesuatu yang berat. Bibi Radit, perempuan yang sejak awal paling vokal ingin Maya ditangkap, mulai gelisah. Ia menggenggam tas kecilnya kuat-kuat. Tubuhnya gemetar. Dan sebelum dokter mengucapkan apapun, tiba-tiba ia menangis pecah. Semua menoleh. Aku harus bilang sesuatu. Suara Bibi itu bergetar, nyaris tidak terdengar. Tidak ada seorang pun yang menyela. Tidak ada yang bergerak. Ia menelan ludah, napasnya sesak, lalu berkata dengan mata membesar ketakutan. Jus itu, jus yang Radit minum. Aku yang menambahkan suplemen itu. Ruang ICU serentak membeku. Aku beli suplemen itu dari temanku. Katanya bagus untuk stamina. Aku hanya ingin Radit kuat di pesta ulang tahunnya. Aku tidak tahu kalau itu berbahaya. Tangannya menutupi wajahnya sambil menangis keras. Tubuhnya hampir jatuh kalau suaminya tidak memeganginya. Ibu Maya, dia cuma meletakkan jusnya di dapur. Suaranya patah. Aku yang memasukkannya ke dalam jus itu. Bukan dia, bukan Maya. Ayah Radit terbelalak. Ibu Radit berdiri terhuyung. Kerabat lain menutup mulut masing-masing. Syok tak bisa berkata apapun. Maya hanya berdiri di sudut ruangan dengan kedua tangan terlipat di depan. Wajahnya masih dipenuhi bekas air mata. Ia tidak berkata apapun. Tidak membalas. Tidak menuding. Ia hanya memandang Radit melalui kaca ruang ICU dengan mata yang kembali merah oleh harapan. Dan tepat ketika Bibi itu menangis terseduh-seduh, dokter akhirnya membuka mulutnya, memperjelas semuanya. Dari hasil pemeriksaan ulang, benar,
katanya pelan. Tidak ada racun apapun. Reaksi tubuh Radit dipicu oleh senyawa pengawet sintetis yang ada dalam suplemen tersebut. Beberapa orang langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rasa bersalah menggulung mereka seperti badai. Polisi yang berdiri sejak tadi akhirnya angkat bicara. Dengan ini, kami menyatakan bahwa Maya tidak bersalah. Beliau bebas. Bibir Radit langsung jatuh berlutut sambil menangis makin keras. Bahu perempuan itu berguncang-guncang. Suaranya pecah. Maya, maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Wajahnya pucat pasi. Ia ingin bicara. Namun suara yang keluar hanya lirih. Aku tidak tahu itu berbahaya. Tidak ada yang menanggapi. Namun Maya tetap diam. Bukan karena marah. Bukan karena sakit hati. Tetapi karena hanya ada satu hal yang dipikirkan Maya detik itu. Radit. Anaknya yang selama 15 tahun hanya bisa ia lihat dari jauh. Ruangan Icu malam itu berubah drastis. Semula penuh teriakan, amarah, dan tuduhan. Kini dipenuhi suara isak dan penyesalan yang tidak bisa dicegah siapapun. Fokus semua orang hanya pada satu sosok. Maya. Maya berdiri kaku. Kabel pengikat di pergelangan tangannya sudah dipotong. Namun ia tidak bergerak. Matanya menatap Radit yang terbaring di ranjang dengan kepala sedikit miring ke arahnya. Radit mengangkat tangan kanannya pelan-pelan. Gerakan kecil itu seperti memanggil seluruh jiwa Maya. Mama! Suara itu pecah, namun jelas. Maya berjalan pelan, sangat pelan, seakan setiap langkahnya bisa membuat mimpi itu lenyap. Ia berhenti tepat di sisi ranjang. Tangan Radit yang kurus dan penuh selang itu kini terulur ke arahnya. Dan tanpa bisa menahan diri lagi, Maya memeluk Radit. Bukan pelukan pembantu kepada majikan. Bukan pelukan orang asing kepada anak majikan kaya. Itu pelukan seorang ibu yang 15 tahun menunggu melihat anaknya tumbuh. 15 tahun memendam rindu. 15 tahun hidup dengan luka yang tidak dia tunjukkan pada siapapun. Radit menangis di bahu Maya. Tangannya yang lemah menggenggam baju Maya erat-erat seakan tidak ingin dilepaskan lagi. Jangan, pergi lagi, ucap Radit lirih, tersengal. Aku sudah cukup kehilangan. Maya menggigit bibir keras-keras. Agar tidak meraung. Agar tidak hancur. Agar tidak membuat kondisi Radit memburuk. Aku di sini, nak. Suaranya bergetar. Aku tidak akan pergi lagi. Rani. Ibu angkat Radit, menutup mulutnya, bahu bergetar hebat. Ia menunduk, lalu perlahan melangkah maju. Matanya berkaca-kaca, suaranya serak. Maya. Ia berhenti di sisi lain ranjang. Wajahnya penuh rasa bersalah. Maya menoleh sedikit, tidak melepas genggamannya pada Radit. Rani menelan napas berat. Maafkan kami, aku seharusnya mengingatku saat pertama kali menginjak rumah kami. Benar, Rani pernah melihat wajah ibu kandung dari bayi yang dia adopsi dulu. Dia melihat wajah Maya hanya dari kaca pembatas di puskesmas itu. Aku juga seharusnya membiarkanmu menemui Radit sejak dulu. Ia menangis. Tangannya menutup wajah. Tubuhnya bergetar. Kami takut kehilangan dia. Kami egois. Penyesalan itu pecah seperti bendungan. Air matanya jatuh deras. Radit menoleh ke ibunya dengan mata merah. Kenapa Bunda tidak bilang? Aku pernah tanya soal perempuan yang nyanyi di taman waktu aku kecil. Bunda bilang aku hanya mimpi. Rani menangis semakin keras. Ia memeluk Radit dari sisi lain. Maafkan Bunda, nak. Bunda takut. Bunda takut sekali kalau kamu menjauh kalau tahu ibumu masih hidup. Bunda hanya ingin kamu tetap tinggal bersama kami. Pak Wirawan berdiri di belakang Rani. Wajahnya keras namun matanya menyimpan rasa bersalah yang sama besar. Ia akhirnya bicara. Kami bersalah pada kalian berdua. Pada Radit. Dan pada Maya. Di sudut ruangan, polisi memasukkan kembali alatnya ke tas. Bu Maya sudah tidak bersalah. Tidak ada alasan menahan beliau, kata polisi itu. Namun ia menatap Maya dengan mata yang lembut, seperti meminta maaf tanpa kata. Dokter kemudian menambahkan, kondisi Radit membaik. Yang ia butuhkan sekarang hanya ketenangan.
dan orang-orang yang ia percaya. Semua mata memandang ke arah Maya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Maya tidak merasa asing di ruangan besar itu. Radit, yang masih memeluk Maya, mengusap air matanya dengan punggung tangan. "Mama, Maya, Mama, jangan pergi lagi." Maya mengecup kening Radit. Sesuatu yang selama bertahun-tahun ia bayangkan namun tidak pernah berani lakukan. "Tidak, Nak, Mama ada di sini. Mama tidak akan pergi lagi." Radit tersenyum sedikit. Lemah, namun paling tulus. Di belakang mereka, Rani memegang lengan Maya. Dengan suara yang tidak lagi mengandung kemarahan, Rani berkata, "Kalau kamu mau, tinggal bersama kami. Bukan sebagai pembantu, bukan sebagai orang luar, tapi sebagai Ibu Radit." Maya terdiam. Air matanya turun semakin deras. Dunia yang dulu merampas anaknya, kini justru membuka pintu untuk mengembalikannya. Pak Wirawan mengangguk pelan. "Kami paham kalau kamu butuh waktu. Tapi kami ingin menebus kesalahan kami selama ini." Dalam ruangan icu itu, sesuatu yang tak pernah dibayangkan terjadi. Bukan hanya Radit dan Maya yang bersatu kembali, tapi seluruh keluarga Wirawan pelan-pelan mulai menyadari betapa salahnya mereka selama ini. Dan malam itu menjadi malam pertama, di mana Radit akhirnya memeluk dua sosok ibu. Ibu yang melahirkannya, dan ibu yang membesarkannya. Tanpa kebohongan, tanpa rahasia, tanpa jarak. Untuk pertama kalinya, semuanya terasa benar. Sore itu, rumah besar keluarga Wirawan terasa berbeda. Matahari yang biasanya memantulkan kilau hangat dari kaca-kaca besar tampak redup, seolah ikut menahan napas. Di ruang tengah, suasana dipenuhi keheningan yang aneh, bukan keheningan damai, melainkan keheningan yang perlahan merambat seperti bayangan panjang di dinding. Maya baru saja membantu Radit duduk di sofa empuk ruang keluarga. Tubuh Radit masih lemah, tetapi wajahnya sedikit lebih segar. Maya duduk di sampingnya, memastikan selimut menutup kaki Radit dengan benar. Setiap gerakan kecil Maya sekarang mengandung kasih sayang yang sudah tertahan belasan tahun. Di seberang mereka, Rani dan Pak Wirawan berdiri canggung, masih menyesuaikan diri dengan realitas baru bahwa Maya bukan lagi pembantu, melainkan ibu kandung Radit, dan mereka harus belajar kembali menjadi keluarga dengan kebenaran yang tidak bisa ditutupi lagi. Namun, mereka belum tahu bahwa badai kecil sedang menuju rumah itu. Pintu depan terbuka. Seorang gadis remaja, usia sekitar 16 tahun, masuk sambil menendang sepatunya kasar. Wajahnya cantik, rambut panjang tergerai rapi, pakaian mahal, namun ekspresi wajahnya menunjukkan amarah besar. Dialah Arya, sepupu Radit, putri dari bibi yang membeli suplemen penyebab alergi itu. Ibu Arya berjalan di belakangnya dengan wajah panik. "Arya, dengar dulu penjelasan Mama. Jangan masuk sambil marah begitu." "Tidak mau." Arya membanting tasnya ke sofa. "Semuanya bohong. Kalian semua bohong sama aku." Ari suara tinggi dan pecah, membuat semua orang menoleh. Radit mengangkat wajah. "Kenapa kamu marah?" Arya menatap Radit dengan mata merah penuh kemarahan dan jijik. "Kenapa aku marah?" Ia tertawa sinis. "Kamu serius nanya begitu, Dit?" Radit menegang. Maya memegang bahunya pelan. Arya melangkah maju. "Jadi selama ini, kamu bukan sepupu kandungku? Kamu bukan keluarga Wirawan? Kamu cuma anak pembantu." Suasana membeku. Sangat lama. Tidak ada yang bernapas. Maya menunduk. Wajahnya memucat. Radit menatap Arya lama. Tidak percaya kalimat itu keluar dari seseorang yang selama ini ia anggap saudara dekat. Mereka tumbuh bersama, sering bermain, sering saling bantu mengerjakan tugas. Radit bahkan pernah membelikan Arya boneka mahal saat ulang tahunnya. Tapi kini, kalimat itu menyayat seperti pisau. "Arya." Suara Radit lemah. "Aku tetap Radit. Kita tetap keluarga." "Tidak." Arya menepis. "Kamu bukan keluarga. Kamu bukan darah Wirawan. Dan kamu anak pembantu.
Kenapa tidak ada yang bilang dari dulu? Kenapa? Rani menahan napas. Pak Wirawan maju cepat. Arya, cukup. Suaranya tegas. Namun Arya tidak peduli. Apalagi yang disembunyikan? Ia menatap Maya dari kepala hingga kaki. Jadi ini ibumu? Ini? Ibu kandungmu? Pembantu yang kalian pekerjakan di rumah ini? Maya tidak angkat wajah. Dadanya naik turun berat. Radit menggigit bibir, menahan rasa sakit yang merayap cepat. Arya. Ia mencoba bicara dengan nada lembut. Aku tidak pernah ingin menipu kamu. Aku bahkan tidak tahu apa-apa. Aku juga baru tahu semuanya. Arya menggeleng keras. Rambutnya terayun. Kamu membuat aku malu. Kamu membuat aku kelihatan bodoh di depan teman-temanku. Aku selama ini bangga bilang kamu sepupuku. Anak keluarga kaya. Anak keluarga terpandang. Ternyata kamu. Ia berhenti, lalu menghembuskan napas kasar. Anak pembantu. Kalimat itu seperti pukulan keras ke wajah Radit. Radit menunduk. Bahunya bergetar. Nafasnya pendek-pendek. Maya melihat itu. Hatinya hancur. Ia meraih tangan Radit dan memeluknya dari samping. Tidak. Maya berbisik lirih. Jangan dengarkan, nak, jangan. Tapi Radit menutup mata. Air mata mengalir pelan. Rani akhirnya maju, menahan bahu Arya. Arya, kamu minta maaf sekarang juga. Kamu tidak boleh bicara begitu. Arya menarik tangannya kasar. Aku tidak mau. Dia bukan siapa-siapa buat aku lagi. Ibu Arya akhirnya pecah menangis. Cukup. Arya, Mama sudah salah besar. Mama hampir mencelakakan Radit karena suplemen itu. Kamu mau tambah masalah lagi. Arya justru semakin marah. Ya, Mama juga salah. Semuanya salah. Selama ini aku dibohongi. Semua pura-pura. Semua rahasia. Aku benci semuanya. Pak Wirawan mengambil langkah maju. Wajahnya keras, dingin, dan penuh wibawa. Arya, lihat paman. Arya diam, tapi wajahnya penuh amarah. Kita adalah keluarga bukan karena darah saja. Kita keluarga karena pilihan dan kasih sayang. Suara Pak Wirawan dalam dan mantap. Kalau kamu menilai seseorang dari darahnya saja, maka kamu belum cukup dewasa untuk mengerti arti keluarga sebenarnya. Arya berkedip cepat. Matanya berair. Tapi ia menyangkal. Tidak, aku cuma merasa dibohongi. Rani memegang lengan Arya pelan. Kami tidak bermaksud menipu kamu. Kami tidak siap. Kami juga kaget. Kami berusaha memberi Radit kehidupan yang terbaik. Tapi itu tidak pernah berarti kamu boleh merendahkan dia. Arya terdiam lagi. Namun dalam tatapannya masih ada sisa-sisa pemberontakan. Pak Wirawan melanjutkan. Suara tegas namun tidak marah. Kamu boleh kecewa. Kamu boleh marah. Itu manusiawi. Tapi kamu tidak boleh menghina Radit. Dia anak baik. Dan identitasnya tidak mengurangi nilai dirinya sedikitpun. Dia tetap anak paman dan Tante Rani. Dia masihlah sepupumu. Arya menunduk. Pundaknya turun. Nafasnya berat. Ibu Arya menangis sambil memeluk putrinya. Sayang, kita juga kaget. Tapi Radit tidak salah apa-apa. Kamu harus belajar menerima. Setelah beberapa detik, Arya akhirnya membuka suara dengan nada yang jauh lebih pelan. Aku butuh waktu. Paman, Tante, Ma. Semua orang mengangguk. Namun sebelum pergi, Arya menatap Radit sekali lagi. Tatapan itu bukan lagi benci. Bukan jijik. Melainkan kebingungan dan pecahan rasa sakit. Aku butuh waktu, Dit. Lalu ia melangkah pergi perlahan. Tidak lagi membanting pintu. Ketika pintu kamar Arya tertutup, rumah kembali sunyi. Radit menunduk lama. Maya mengusap punggungnya pelan. Maafkan dia, nak. Dia hanya terkejut. Dia tidak benar-benar membencimu. Radit mengangguk. Tapi wajahnya tetap sendu. Aku cuma takut, Ma.
Kalau nanti ada banyak orang seperti dia yang memandang rendah Mama atau memandang rendah aku. Maya memeluk Radit lebih erat. Suara Maya gemetar. Biarkan orang berkata apapun, asalkan kamu tahu Mama ada di sini, dan kamu tahu siapa dirimu. Itu cukup. Rani duduk di sebelah Maya, memegang tangan mereka berdua. Kita keluarga, benar-benar keluarga, mulai sekarang. Pak Wirawan mengangguk, wajahnya tegas namun hangat. Dan rumah ini akan jadi tempat kalian berdua. Kalian tidak akan sendirian lagi. Hubungan Maya dan Radit kini tidak lagi sembunyi-sembunyi. Tidak lagi takut. Tidak lagi rahasia. Rumah Wirawan bergetar oleh jujur yang selama ini ditahan. Dan setelah badai kecil Arya, justru ketenangan itu semakin terasa di setiap sudut. Keluarga ini akhirnya memulai akarnya kembali. Malam turun perlahan di atas rumah besar keluarga Wirawan. Lampu-lampu taman menyala lembut, menciptakan cahaya keemasan yang jatuh ke dedaunan. Biasanya, rumah itu penuh aktivitas, pegawai yang lewat, suara piring dari dapur, musik pelan dari ruang utama. Namun malam ini berbeda. Ada keheningan. Keheningan yang bukan menegangkan, melainkan keheningan yang lembut. Keheningan rumah yang mulai sembuh. Radit telah kembali ke kamarnya setelah seharian menjalani pemeriksaan lanjutan. Dokter mengatakan kondisinya membaik pesat. Alergi yang membuatnya kolapse sudah tertangani, dan ia hanya perlu waktu untuk memulihkan tubuhnya yang lemas. Di kamar itu, cahaya lampu meja menyala hangat. Tirai jendela dibiarkan terbuka agar angin malam bisa masuk, membawa aroma rumput basah dan embun yang mulai turun. Maya duduk di samping tempat tidur Radit, mengusap rambut putranya perlahan, kebiasaan yang dulu ia lakukan saat Radit masih bayi, di puskesmas kecil tempat ia berjuang melawan sakit, dan juga saat di taman itu. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena bahagia. Bahagia yang selama ini tidak pernah ia dapatkan sepenuhnya. Radit menatap ibunya dengan mata setengah terpejam. Wajah remaja itu terlihat lebih tenang dari sebelumnya. "Ma." Suara Radit lembut, hampir seperti bisikan. Maya tersenyum kecil. "Iya, nak. Aku masih tidak percaya kamu ada di sini." Radit menarik napas perlahan. "Selama ini, aku merasa ada sesuatu yang hilang. Aku tidak pernah tahu itu apa. Tapi sekarang, rasanya lengkap." Mata Maya memanas. Air mata berusaha keluar, namun ia menahannya. "Maaf." Maya membelai pipi Radit. "Maaf Mama tidak ada di sisimu sejak dulu. Maaf Mama tidak kuat. Maaf Mama." Radit memotongnya pelan. "Jangan minta maaf. Kamu sudah berjuang lebih keras daripada siapapun." Maya menunduk. Tangan kecil Radit menggenggam tangannya. "Aku tidak ingat banyak waktu aku kecil." Radit meneruskan, suaranya tenang. "Tapi aku ingat nyanyian itu. Dan aku ingat rasa tenang itu." Matanya berkaca-kaca. "Aku selalu cari perasaan itu di rumah ini, tapi tidak pernah ada." Maya menahan napas. "Tapi sekarang aku tahu." Radit tersenyum, pelan, tulus, dalam. "Aku tahu. Itu dari Mama." Maya tidak bisa menahan air mata lagi. Ia menunduk dan memeluk Radit dengan lembut. Hati-hati agar tidak membuat tubuh Radit sakit. Radit memeluk balik, meskipun tubuhnya lemah. Pelukan itu bukan lagi rahasia. Bukan lagi dosa. Bukan lagi sesuatu yang harus disembunyikan. Pelukan itu adalah jawaban atas semua luka yang pernah ada. Di luar kamar, Rani dan Pak Wirawan berdiri di koridor. Mereka menyaksikan pemandangan itu dari pintu yang sedikit terbuka. Rani menggenggam tangan suaminya. Air mata jatuh di pipinya. Air mata penyesalan, tetapi juga air mata lega. Ia berbisik, "Kita sudah membuat terlalu banyak kesalahan." Pak Wirawan mengangguk. "Tapi kita bisa memperbaikinya." Rani menatap suaminya. "Terima kasih, karena tidak memisahkan mereka." Pak Wirawan tersenyum tipis. "Kita tidak berhak memisahkan seorang anak dari ibunya."
Tidak lagi. Bibi Radit berdiri di belakang mereka. Wajahnya penuh rasa bersalah. Maafkan aku. Mungkin semua ini salahku. Rani menepuk pundaknya. Yang penting sekarang, kita belajar. Kita berubah. Ketiganya sama-sama menatap ke arah kamar Radit. Untuk pertama kalinya, tidak ada rahasia di rumah itu. Hanya ada keluarga. Dengan segala luka dan perbaikan. Waktu berlalu beberapa menit. Radit mulai mengantuk. Maya merapikan selimutnya. Mengusap rambutnya satu kali lagi. Ma. Radit memanggil lembut. Maya menunduk. Iya, nak. Radit tersenyum kecil. Akhirnya, aku bisa memanggilmu mama tanpa takut. Ini bukan lagi rahasiakan. Hening. Hening yang paling indah yang pernah Maya rasakan. Air mata jatuh pelan di pipinya. Tapi senyumnya adalah senyum wanita yang mimpinya terwujud setelah 15 tahun menunggu. Akhirnya, Mama bisa mendengarnya. Bisiknya lirih. Hari ini, dunia Mama lengkap. Radit menutup mata dengan tenang. Tertidur dengan senyum kecil di wajahnya. Maya menatap wajah anaknya lama. Lalu mencium keningnya pelan sekali. Seperti mencium bayi kecil yang dulu ia lepaskan terpaksa. Di sudut ruangan, lampu kecil menerangi dua sosok itu. Dan di luar kamar, keluarga Wirawan berdiri tanpa kata. Semua orang tahu, ini adalah awal baru. Bukan akhir, bukan perpisahan, tetapi awal dari sebuah rumah, yang akhirnya benar-benar menjadi rumah. Rumah yang utuh, rumah yang jujur, rumah yang penuh cinta. Dan Maya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidak lagi merasa sendirian. Impian 15 tahun itu akhirnya terwujud. Tamat. Cerita selesai. Sahabat semua, hidup terkadang mempertemukan kita pada kebenaran yang sudah lama disembunyikan. Kadang lewat luka, kadang lewat kata sederhana, dan kadang lewat pelukan yang sudah tertunda bertahun-tahun. Malam itu, sebuah rumah besar akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Seorang anak menemukan kembali ibunya. Seorang ibu mendapatkan kembali hatinya yang hilang. Dan sebuah keluarga akhirnya belajar arti menerima. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga kita selalu ingat bahwa kasih sayang tidak pernah salah. Yang salah hanyalah ketika kita menutup mata terhadap kebenaran. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.